kan di jurnal pembelian sama penerimaan kas itu Pak, kan yang dijelaskan di Bapak di kolom itu kredit, debit. Kalau misalnya itu diubah di balik tempatnya itu gimana Bapak? Misalnya kan kalau modelnya kayak gitu jadi pusing Bapak. Terus halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat-sahabat tidak akan ketinggalan dengan materi-materi menarik lainnya. Dan juga sahabat menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video yang menarik ini. Oke? Baik teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar semuanya? Malam baik Pak. Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Apakah hari ini dalam keadaan bahagia? Bahagia Pak. Puji Tuhan. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak bahagia ya. Jika ada yang tidak bahagia, dengan rendah hati saya mengatakan untuk bahagia dulu baru masuk kelas saya. Sepakat ya? Sepakat ya. Kalau kelas saya harus selalu bahagia ya. Sepakat ya? Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya di materi yang sama ya, di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita masih lanjut dengan materi yang kelima ya. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengantar yang berhubungan dengan materi yang kelima, yaitu materi sistem akuntansi. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan materi yang selanjutnya yang berkaitan dengan, kalau kemarin kita sampai kepada ya jurnal pendapatan, maka hari ini kita lanjut dengan yang berkaitan dengan jurnal penerimaan kas. Ya. Untuk itu saya berharap teman-teman untuk menyimak dengan baik ya, agar apa yang kita diskusikan, agar apa yang kita bahas malam hari ini dapat dimanfaat atau dapat dicerna dan juga dapat dimengerti dengan baik. Baik ya. Minggu kemarin ya, kalau minggu kemarin kita sudah membahas ya, sampai dengan jurnal pendapatan ya. Pembahasan terkait dengan jurnal pendapatan ini adalah yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan buku besar pembantu. Maka hari ini kita lanjut dengan buku besar yang berikutnya adalah terkait dengan buku besar pembantu yang berhubungan dengan penerimaan kas. Ya. Yang dimana ya untuk penerimaan kas ini maka semuanya adalah masuk kepada buku besar pembantu yang hubungan dengan piutang. Oke, kita lanjut kepada materi. Nah, terkait dengan jurnal penerimaan kas, dia katakan apa? Seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Ya, saya pertegaskan kembali, seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas itu dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Maka kita mengambil sebuah ilustrasi atau sebuah contoh yang dimana contoh ini adalah masih mengikuti atau mengulang
dari transaksi-transaksi yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Nah, sehingga hari ini kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana transaksi sebelumnya ini yang kita pakai diperlakukan atau digunakan dalam hubungannya adalah untuk mencatat berkaitan dengan jurnal penerimaan kas yang harus diposting ke dalam buku besar pembantu. Di soal pertama dia katakan apa? Net Solution menerima kas sebesar 4 juta pada tanggal 1 Maret untuk sewa bulan tersebut. Oke, teman-teman ya. Sebelum kita ke sana, sebelum kita bagaimana untuk memposting ke dalam buku besar ya, atau bagaimana kita mencatatnya dalam jurnal khusus yang berhubungan dengan jurnal penerimaan kas ya. Secara umum dari transaksi ini bagaimanakah jurnal umumnya? Yang bisa langsung menjawab ya. Silahkan dijawab secara langsung aja, atau ya kalau tidak berani untuk jawab secara langsung silahkan ditulis di kolom chat. Saya beri waktu ya 10 detik dari sekarang. Saya tidak membicarakan jurnal khususnya dulu, tapi jurnal umumnya dari transaksi ini. Halo saudaraku sekalian. Silahkan. Oke, ada yang sudah masuk di kolom chat. Saya akan bacakan yang masuk di kolom chat. Dari Mbak Yolinda Kirana. Dari transaksi tersebut, maka jurnal yang terbentuk adalah mendebet kas dan mengkredit pendapatan sewa. Terima kasih. 1-2 orang lagi atau Yolinda yang lainnya, silahkan. Tulislah di kolom chat jika tidak berkenan untuk menjawab secara langsung. Ya, silakan. Tidak perlu tegang-tegang. Kok saya lihat satu persatu kok tegang banget gitu mukanya. Ya. Oke ya. Jawaban berikutnya datangnya dari Mbak Hasbia. Dia katakan debit kas dan kreditnya pendapatan sewa. Baik, terima kasih. Adakah Mbak Yolinda dan Mbak Hasbia yang lainnya? Silahkan. Mangga. Silakan. Satu orang lagi. Baik. Yang terakhir. Yang terakhir datanya dari Dawam Fikri. Dia katakan saya sependapat Pak. Sependapat dengan siapa? Sependapat dengan 2 orang. Oke, saya simpulkan sependapat dengan teman-teman yang sudah menjawab sebelum. Baik ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menanggapi ya terkait dengan bagaimana kita mencatat dalam jurnal umum yang berhubungan dengan transaksi penerimaan kas tersebut. Maka dari teman-teman yang sudah menjawab ataupun teman-teman yang lain yang sudah menjawab dan tidak berani untuk menulis ya di kolom chat ya, mudah-mudahan jawabannya luar biasa.
Maka kalau kita membawanya ke dalam jurnal umum, maka jurnalnya adalah mendebit kas sebesar 4 juta dan mengkredit pendapatan sewa sebesar 4 juta. Baik ya. Setelah kita memahami bagaimana pencatatannya dalam jurnal umum, maka selanjutnya adalah kita harus ya memahami terkait dengan jurnal khusus. Sebelum kita lanjut, bagaimana kita mengisi atau membuat jurnal khususnya, maka ada tabel yang harus disediakan. Ya, di mana ya ada tabel yang perlu disediakan yang berkaitan dengan transaksi yang pertama. Nah, maka di sini ada tanggal, ada akun yang didebit, ya, ada kredit akun lain, ada kredit piutang dan kredit debit debit kas, ya. Maka ya dari transaksi ini maka dalam jurnal khusus atau jurnal penerimaan kas ditulis ya pada kolom akun yang didebit itu adalah pendapatan ya. Dan ya akun dan lain kredit, piutang dan debitnya kas ya. Maka ya kita akan menulisnya di sini adalah di kolom akun yang didebit itu adalah tulis pendapatan. Ya. Dari transaksi ini ya, dari transaksi ini maka selangkah selanjutnya kita adalah bagaimana ya, bagaimana nanti kita akan mempostingnya ke dalam ke dalam buku besar. Yang berikutnya adalah dari transaksi ini ya, yang perlu kita pahami adalah oke ya. Dia katakan selama bulan Maret, Net Solution menerima pembayaran dari 3 pelanggan. Nah, selama bulan Maret tersebut, ya, Net Solution ini adalah menerima pendapatan atau menerima pembayaran itu dari 3 pelanggan. Nah, dari 3 pelanggan ini kita sudah, ya, kita asumsikan kita sudah menulis atau sudah mencatatnya dalam jurnal penerimaan kas. Ya, di mana ya di sana ada yang pertama adalah terkait dengan ada web rinca, ya, ada my channel, ada redzone.com. Nah, ini adalah penerimaan ya, penerimaan pembayaran yang terjadi yang terjadi pada bulan Maret. Maka ya langkah selanjutnya yang perlu kita pahami adalah dia katakan apa? Setiap akun dalam kolom piutang usaha kredit ya diposting ke buku besar pembantu piutang. Oke. Yang dimana itu yang dimaksud ya? Yang dimaksud itu adalah di kolom kredit piutang ini ya itu harus diposting ke dalam buku besar pembantu piutang. Oke ya. Maka pada saat kita melakukan posting akan terbentuk seperti ini. Ya, yang pertama adalah kita memposting yang terkait dengan ya buku besar pembantu piutang untuk ya pelanggan atas nama web rinca. Maka dalam buku besar pembantunya akan terlihat ya di tanggal 21 ya, di tanggal 21 yang kode KM14 ya jurnal penerimaan kas ya nomornya 14 itu ya kita akan mengkreditnya 34 juta. Oke. Dari sini langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita akan melakukan langkah yang berhubungan dengan memberi tanda ya atas akun tersebut atau atas pelanggan tersebut jika kita sudah posting ke buku besar pembantu. Yang berikutnya adalah ya, yang berikutnya adalah setelah semua jurnal dan posting ke buku besar pembantu piutang usaha untuk bulan tersebut telah selesai dilakukan, semua kolom dalam jurnal penerimaan kas itu harus ditotal. Ya. Jika kita sudah memposting semuanya ke buku besar pembantu untuk masing-masing pelanggan, maka
yang di kolom kredit piutang dan debit kas itu harus dijumlah. Maka akan terlihat seperti di dalam. Nah, di sini saya akan memberikan komentar, dia katakan apa? Total kas debit ya, nilainya itu sama dengan total nilai dari kedua kolom kredit. Oke ya. Total kas ya yang saya tunjukkan ini ya, yang saya tunjukkan itu ya, itu nilainya sama dengan total nilai dari ya kolom kredit, yaitu ya akun lain-lain, yang kolom akun lain-lain dan kolom piutang ya dari kolom ini ya. Nilai 77 juta itu ya, itu adalah penjumlahan dari 4 juta dan 73 juta. Baik ya. Langkah selanjutnya adalah apa? Mempostingnya ke dalam buku besar atas transaksi tersebut. Oke, kita akan lihat bersama. Dia katakan pos-pos yang diberi warna ya diposting ke buku besar umum. Ya, sekarang posting ke buku besar umum. Nah, jika kita mempostingnya, maka akan terbentuk seperti ini. Kalau kita memposting ke buku besar umum, maka akan lihat seperti sekarang. Nah, kita akan memposting nilai totalnya, ya, nilai total ya, itu ya di buku besar umum, yang dimana ada 34 juta saldo awal, habis itu dari jurnal ya, ada jurnal di yang nomor 35 itu adalah 96. Sehingga ya total piutangnya itu adalah 130 juta. Ditambah lagi dari jurnal penerimaan kas ya total 77 juta itu akan dimasukkan di kredit. Sehingga total piutang yang terjadi pada bulan Maret itu adalah sampai kepada 56.500.000. Ya. Jika saya memberikan tanda akan seperti ini. Lupa kenapa kok 56? Sorry. Kenapa 56? 56 itu adalah karena ada kredit, adanya pelunasan piutang ya. Adanya pelunasan piutang. Maka piutang yang saldo piutang yang terjadi itu adalah sebesar apa? Sebesar 73 juta. Sehingga dari sini saldo piutang akhir di bulan Maret untuk sementara itu adalah 56.500.000. Oke. Saya akan lanjut terus dengan materi dulu ya. Yang berikutnya langkah yang sama adalah seperti di langkah-langkah sebelumnya, itu adalah Pak. Dia katakan nilai total sebesar 77.500.000 di kolom kas debit diposting ke akun kas dengan cara yang sama. Oke. Diposting ke akun kas dengan cara yang sama. Artinya apa? Diposting ke buku besar umum kas. Ya, diposting ke buku besar umum kas. Nilainya adalah 77.500.000. Caranya seperti apa? Caranya sama seperti biasa yang teman-teman lakukan atau di materi sebelumnya, bagaimana kita memposting transaksi ke dalam buku besar. Informasi yang berikutnya dia katakan apa? Kredit sebesar 4 juta ya. Kredit sebesar 4 juta ke pendapatan sebesarnya dapat diposting lebih dulu, tetapi memposting angka tersebut pada waktu yang bersamaan dengan akun buku besar lainnya merupakan praktek yang lazim dilakukan. Artinya apa teman-teman ya? Kita membicarakan yang terkait dengan 4 juta ini, 4 juta itu diposting ke akun ya, akun pendapatan. Ada dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ya kita memposting dulu ya 4 jutanya ke dalam buku besar umum ke akun pendapatan, baru kita memposting nilai yang ada pada jurnal penerimaan kas setelah kita menjumlah semuanya. Atau bisa juga kita lakukan ya dengan mempostingnya secara bersamaan. Ya.
dengan memposting secara bersamaan. Artinya secara bersamaan di sini adalah setelah kita mencatat semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas di jurnal khusus penerimaan kas. Maka setelah kita menjumlahkan semua penerimaan kas yang terjadi dalam periode tersebut, ya, baru kita memposting secara bersamaan dengan pendapatan yang diterima. Oke. Yang berikutnya adalah jika kita memposting ke dalam buku besar pembantu untuk masing-masing pelanggan, yang pertama adalah untuk Rinca, My Channel, dan Repson akan terlihat pada materi yang berikut ini. Oke. Di sini akan kita lihat yang pertama adalah ya dari buku besar umum, ya, di mana akun pengendalian piutangnya itu adalah dari buku besar umum. Jika kita mau membuat ya sebuah akun pengendalian untuk buku besar umum ini, maka kita harus memposting secara individual ke dalam buku besar pembantu untuk semua pelanggan. Ya, di mana dia katakan di situ, buku besar piutang hanya menunjukkan nilai total yang telah diiktisarkan untuk mengetahui saldo per pelanggan. Ya. Sehingga yang di bawah ini adalah ini buku besar pembantu untuk semua pelanggan. Yang di atas ini adalah buku besar umum. Jika kemarin saya katakan di pertemuan sebelumnya adalah ya, kegunaan dari buku besar pembantu ini adalah untuk apa? Untuk mengetahui secara detail saldo-saldo ya atau transaksi-transaksi yang terjadi pada setiap pelanggan. Karena kalau kita hanya berpatokan kepada buku besar umum, di sana hanya mengiktisarkan terkait dengan jumlah keseluruhan piutang yang diterima tanpa membahas atau menunjukkan secara detail dari mana piutang itu terima atau dari mana penerimaan kas itu terjadi. Sehingga diperlukan buku besar pembantu ini untuk memudahkan kita dalam dalam mengidentifikasi bahwa siapa yang harus kita prioritaskan untuk melakukan penagihan. Karena dari setiap buku besar pembantu ini akan menunjukkan nilai-nilai saldo akhir dari setiap pelanggan. Jika kita sudah mengetahui nilai akhir dari setiap pelanggan ini, maka lebih mudah kita untuk melakukan atau lebih mudah untuk membuat jadwal dalam hal penagihan di bulan berikutnya. Maka kita bisa mengetahui, oh yang harus diprioritaskan adalah untuk pelanggan A atau untuk pelanggan B. Kenapa harus diprioritaskan? Karena nilai piutangnya itu adalah sudah melebihi batas kredit. Ya. Ataupun kenapa kita memprioritaskan si A atau si B ya? Mungkin juga karena jatuh tempo ya atau keterlambatannya itu adalah sudah melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan. Sehingga ya dalam hal ini kita sangat mudah dalam melakukan penjadwalan untuk melakukan penagihan setiap pelanggan. Maka di sini apa yang terjadi ya? Maka nanti kita akan melihat ya, kalau di sini di buku besar umum itu akan menunjukkan saldo akhir dari piutang itu adalah 56 juta. Nah, kalau kita mau mendetail atau mau mencari tahu dari setiap ya, atau sumber piutang yang terjadi ini dari mana aja sehingga terjadi saldo akhirnya 56. Maka kita akan lihat ya di buku besar pembantu di sini. Ya. Yang pertama kita bisa lihat di situ ya, dari My Channel itu sisanya ya, sisa tagihan yang harus kita tagihkan itu adalah 30 juta. Habis itu dari Repson.com itu adalah sudah tidak ada tagihan lagi. Dan yang kedua adalah bersumber dari pelanggan yang namanya Web Rinca itu sebesar 26. Nah, di sini kita bisa mengetahui oh ternyata ya yang perlu kita prioritaskan itu adalah di My Channel karena totalnya itu lebih besar 30 juta. Ya. Setelah kita melakukan penagihan untuk My Channel,
maka baru kita jadwalkan untuk apa? Web Rinca. Inilah ya teman-teman yang perlu saya garis bawahi, kegunaan dari buku besar pembantu ini agar kita bisa ya terkait dengan pengendalian. Ya, kita bisa mengendalikan terkait dengan piutang ya. Sehingga ya tujuan lain juga dari menggunakan buku besar pembantu ini adalah untuk apa? Untuk meminimalisir terkait dengan apa? Terkait dengan piutang yang tak tertagihkan. Gitu. Kalau kita tidak membuat atau memposting seperti ini, maka kita tidak bisa ya membuat suatu prioritas ya siapa yang lebih dulu kita tagih. Atau kita pun tidak bisa memahami ya siapa yang nilai piutangnya yang paling besar. Gitu. Nah, dari sini ya teman-teman ya, dari sini ya kita sudah selesai yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan jurnal khusus untuk penerimaan kas yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan buku besar pembantu piutang. Selanjutnya atau materi selanjutnya yang perlu kita bahas hari ini adalah yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan buku besar pembantu utang usaha. Maka untuk membahas materi ini ya, untuk membahas atau kita melakukan diskusi yang berhubungan dengan buku besar pembantu utang, kita akan ya menuju atau berawal dari apa? Dari jurnal khusus yang berkaitan dengan pembelian. Oke. Dari jurnal khusus pembelian ini dia katakan apa? Jurnal pembelian didesain untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Nah, teman-teman ya, perlu diperhatikan dan perlu digarisbawahi dan perlu dipahami. Jurnal khusus ini adalah khusus mencatat yang berkaitan dengan ya untuk pembelian adalah pembelian secara kredit. Baik itu juga untuk penjualan, maka ya jurnal khusus itu adalah untuk mencatat penjualan secara kredit. Oke, ya. Seperti apa ya? Seperti apa yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan bentuk dari jurnal pembelian. Nah, di sini kita akan melihat ya sama ya hampir sama dengan ya bentuk jurnal-jurnal atau bentuk ya tabel-tabel yang sama dengan materi sebelumnya ya. Itu pasti ada ya. Kalau yang berhubungan dengan pembelian berarti ada apa? Ada utang, ada lain-lain. Maka ya coba kita akan melihat ya yang pertama ya. Yang pertama di situ untuk transaksi di tanggal 4 Maret 2016 dia katakan Net Solution membeli perlengkapan dari Rinca Supplies ya, dari Rinca senilai 6 juta rupiah. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana kita ya memposting ke dalam atau mengerjakan atau mencatat dalam jurnal khusus, maka kita harus pahami dulu yang berkaitan dengan jurnal umum. Nah, bagaimana jurnal umum dari transaksi tersebut? Ya, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bisa menanggapi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada yang langsung menjawab. Mbak Siti Rahmawati dia katakan perlengkapan debit, kreditnya adalah utang usaha. Terima kasih banyak. Ada lagi? 1-2 orang lagi sebelum saya lanjut dengan penjelasan. Ayo, yang lain-lain. Monggo. 1 orang. Baik ya. Baru 1 orang. Kalau kita melihat atau ya mengarahkan transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, maka ya jurnal yang terbentuk adalah apa? Ya katakan membeli perlengkapan dari Rinca Supply senilai 6 juta. Ya.
Maka dari transaksi ini kalau kita membawa ke jurnal umum adalah mendebet perlengkapan dan mengkredit utang usaha. Ya. Jangan berpikir ya mendebet perlengkapan dan mengkredit kas. Ya. Karena kalau kas ya kita tidak berbicara di jurnal khusus. Karena tadi konsepnya adalah jurnal khusus itu adalah untuk mencatat semua pembelian dan penjualan yang sifatnya secara kredit, bukan yang secara cash money atau secara tunai. Baik ya, langkah selanjutnya adalah dari transaksi ini maka coba kita lakukan posting ya. Langsung kita posting. Dari jurnal pembelian ini maka kita lakukan posting ke dalam buku besar pembantu utang akan seperti ini. Yang pertama adalah kita memposting sudah pasti adalah terkait dengan kode. Ya, dari mana transaksi itu berasal. Maka dalam hal ini adalah yang pertama adalah kita memposting ke dalam buku besar pembantu untuk pelanggan atau pemasok Rinca Saples. Ya. Yang pertama. Langkah berikutnya adalah yang perlu kita pahami teman-teman ya. Setelah kita memposting ke sini, kita mengasumsikan semua transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Maret ini adalah kita sudah melakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus. Maka kita coba lihat ayat jurnal berikutnya selama Maret ya. Yang perlu diperhatikan yaitu akun peralatan kantor yang tidak memiliki kolom khusus sehingga dimasukkan pada kolom akun lain-lain. Ya teman-teman, yang dia katakan di sini adalah kita perhatikan ya di tanggal 13 yaitu untuk peralatan kantor. Karena dalam hal ini ya tidak dipersiapkan terkait dengan kolom khusus untuk peralatan kantor, maka dia dimasukkan ke dalam akun lain-lain. Oke. Dalam hal ini adalah kita sudah memposting atau membuat jurnal khusus untuk untuk Rinca, untuk Ranaka, untuk Motang Rua. Nah, setelah kita mencatat ke dalam jurnal khusus, maka langkah selanjutnya adalah apa? Kita harus memberikan tanda ya bahwa transaksi tersebut adalah kita lakukan atau sudah kita lakukan untuk posting ke dalam buku besar. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita memposting ke dalam buku besar pembantu untuk masing-masing pelanggan, maka kita harus posting dulu ya. Dari jurnal pembelian ini totalnya diposting ke dalam buku besar umum utang. Oke, ke dalam apa? Ke dalam buku besar umum utang usaha. Maka di sana yang perlu kita posting adalah nilai 62.300. Ya, 62.300. Maka dalam hal ini adalah yang semula saldo utang kita adalah 12 juta, karena adanya transaksi selama bulan Maret, maka terjadi penambahan utang usaha yang menjadi saldo akhirnya adalah 74.600. Oke. Kalau saya membuatkan dalam memberikan tanda dalam hal kita memposting akan seperti ini ya. Setelah kita memposting jangan lupa jangan lupa kita memberikan kode ya. Kode ini artinya kode 21 ini adalah bahwa 62 juta ini kita posting ke dalam akun utang usaha ya, ke dalam akun utang usaha yang nomor akunnya adalah 21. Oke. Setelah kita memposting dari sini, maka langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah apa? Dia katakan apa di sini ya? Untuk kode 21 dan 14 itu artinya apa? Net Solution hanya memiliki satu jurnal di kolom
di kolom debit rekening akun dan lain. Jika ada yang lainnya, jurnal-jurnal tersebut akan diposting secara individual. Dengan demikian angka totalnya tidak diposting. Nah, tanda centang yang ada di 28 ya, yang di 28 dan di sini ya, itu artinya apa? Mengidentifikasi bahwa angka total tersebut tidak diposting. Ya, ini ya. Angka yang 28 ini ya, itu mengidentifikasi bahwa 28 yang ada di jumlah kolom jumlah untuk akun lain-lain ini itu tidak diposting. Oke. Yang diposting adalah yang di angka 21. Oke. Dari sini teman-teman ya, maka ya kita akan karena sudah terjadi pembelian, maka kita nanti coba melihat ya bagaimana ya pengaruhnya transaksi tersebut kepada ya masing-masing pelanggan jika terjadi yang namanya pelunasan utang. Oke, ya. Untuk pertanyaan mungkin ada yang bertanya terkait dengan bagaimana kita memposting ke buku besar pembantu. Untuk memposting ke buku besar pembantunya itu ya sama aja ya seperti ya langkah-langkah sebelumnya. Nah, dalam hal ini nanti akan kita bisa melihat pengaruhnya secara langsung itu adalah pada saat kita ya melakukan mencatat jurnal yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Sehingga selanjutnya adalah coba kita akan membahas yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Oke. Dalam hal jurnal khusus untuk pengeluaran kas yang perlu kita perhatikan adalah apa? Seluruh pembayaran yang dicatat di jurnal pembayaran kas ya, Net Solution melakukan seluruhnya pembayaran menggunakan cek. Oke. Artinya teman-teman ya, transaksi yang terjadi di sini yaitu di jurnal pembelian itu akan berpengaruh kepada mana? Berpengaruh kepada ya jurnal khusus untuk pengeluaran kas. Dalam hal ini Net Solution itu melakukan pembayarannya itu dengan menggunakan cek, tidak menggunakan ya tunai. Ya, artinya apa di sini ya? Artinya dia melakukannya itu dalam menggunakan sistem voucher ya. Sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jurnal pengeluaran kas itu adalah apa? Yang berkaitan dengan nomor cek yang harus dicatat untuk setiap kali melakukan pembayaran. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam mencatat? Nah, kita akan melihat di kasus yang pertama yang perlu kita pahami. Di kasus pertama dia katakan apa? Pada tanggal 1 Maret, Net Solution itu membayar sewa untuk bulan Maret dengan menerbitkan cek dengan nomor 160 senilai 16 juta. Jika saya mengatakan ya, untuk memahami transaksi ini adalah sebaiknya kita harus mengetahuinya adalah bagaimana dalam hal mencatatnya ke dalam bentuk jurnal umum. Maka saya memberikan waktu atau memberikan kesempatan lagi kepada teman-teman yang ingin menanggapi bagaimana jurnal umum yang terbentuk dari transaksi ini. Silakan. Ayo. Nggak usah serius-serius, nggak usah sepaneng ya. Saya lihat kok ada yang mukanya itu sudah dari tadi bahagia ya, sekarang kok kelihatannya ada yang kurang ekspresinya sudah mulai kurang bahagia, ada yang merengut, ada yang melakukan yang lain-lain ya.
Ini saya jadinya ya, kalau seperti ini saya jadinya bingung gitu kan ya. Bingungnya apa? Apakah ya teman-teman itu ya pahami yang berkaitan dengan jurnal umum? Nah, itu ya, itu yang membuat saya juga memaksa teman-teman untuk transaksi yang berhubungan dengan jurnal khusus ini, teman-teman harus bisa ya untuk mencatatnya ke dalam jurnal umum. Ayo monggo teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Dia katakan apa? Net Solution membayar sewa untuk bulan Maret dengan menerbitkan cek nomor 160. Baik. Terima kasih. Mbak Yolinda, dia katakan apa? Ya, dia mengatakan mendebet beban sewa dan mengkredit kas. Baik. Mbak Nunik Rahayu, dia katakan mendebet beban sewa dan mengkredit kas. Mas Faisul, dia katakan mendebet beban sewa dan kredit kas. Oke, mayoritas semua adalah jurnal yang sama. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menanggapi. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain yang tidak menanggapi bisa memahami. Untuk transaksi di tanggal 1 Maret ini, jika kita ya mengarahnya kepada jurnal umum, maka pencatatan atau jurnal yang terbentuk adalah mendebet apa? Mendebet beban sewa dan mengkredit kas. Ya. Maka kalau kita mencatatnya ke dalam jurnal khusus ya dari transaksi ini, maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut, yang perlu diperhatikan dalam hal, ya saya mengulang kembali atau saya menggarisbawahi terkait dengan aturan ya, pada saat kita melakukan atau mencatat jurnal khusus, maka yang perlu diperhatikan pertama kali adalah cek yang dikeluarkan itu harus dicatat berurutan. Ya, tidak boleh dilompat-lompat. Jadi ya secara administrasinya dicatat harus berurutan. Ya. Dan yang perlu saya garis bawahi kembali adalah terkait dengan membaca nomor cek ataupun nomor faktur ya, seperti yang terlihat di monitor teman-teman, yang nomor 160 bacanya bukan 160, tapi nomor cek ya, cek nomor 160. Itu ya. Nanti teman-teman pada saat di lapangan ya, begitu menemukan cek, jangan membaca ya ribuan atau ratusan gitu kan ya. Harus membacanya berdasarkan angka. Baik, dari transaksi tersebut, maka langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita memposting. Kita akan lihat bersama ya. Ini yang saya maksud adalah coba perhatikan di nomor cek ya. Di nomor cek ini memang ya harus kita memperhatikan terkait dengan ya pencatatan nomornya itu secara berurutan. Ya. Kenapa harus berurutan? Karena pengeluaran cek pun itu harus berdasarkan nomor urut. Jadi tidak bisa kita lompat-lompat gitu kan ya. Dalam hal cek ya, pengeluaran cek atau pembayaran dengan menggunakan cek atau menggunakan bilet giro ya, maka semua nomor yang tertera dalam lembar cek tersebut itu harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak digunakan, maka harus dibuatkan berita acara yang menunjukkan nomor cek tersebut tidak digunakan sama sekali. Tuh. Itulah halnya yang berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan yang berhubungan dengan pengeluaran kas maupun penerimaan kas. Maka langkah selanjutnya dari transaksi ini adalah ya kita akan coba yang pertama adalah kita memposting ya ke dalam buku besar pembantu utang. Kita mengambil contoh ya, yang pertama di situ adalah di nomor cek 161 yaitu ya Graiko Surplus sebesar 12.300.000. Ya. Ini yang perlu kita posting.
Setelah kita melakukan posting, sudah pasti ya kita akan memberikan apa? Memberikan centang, ya, memberikan contreng bahwa nilai tersebut sudah diposting. Nah, sudah pasti ya setelah kita ya memposting semuanya, maka di jurnal khusus pengeluaran kas itu harus ditotal. Baik itu di akun lain-lain, habis itu di utang maupun kas yang akun kreditnya itu harus ditotal. Maka ya teman-teman dari sini kita bisa melihat ya, kita akan bisa melihat ya, bagaimana kita melakukan pengendalian atas utang tersebut. Nah, kalau kita melihat teman-teman, kalau kita melihat dari buku besar umumnya, nilai utang atau saldo utang pada akhir periode itu adalah 24.100.000. Maka dari nilai ini ya nanti kita akan melihat secara detail antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain. Maka di sini dia katakan apa? Buku besar utang hanya menunjukkan nilai total yang telah dikisarkan. Untuk mengetahui saldo per pelanggannya, maka membentuklah buku besar pembantu piutang. Pembantu utang. Maka kita akan lihat di sini ya. Yang perlu digarisbawahi atau yang perlu saya sampaikan kembali adalah dalam hal yang perlu saya tampilkan di sini adalah ya karena ada yang nilainya lebih ada lebih dari satu yang nilainya 0, maka saya hanya menampilkan satu aja ya. Dimana di sini ada Ranaka Supplies ya. Saldo akhirnya untuk pemasok Ranaka Supplies itu adalah 14.500.000. Nah, untuk ya Graiko itu utang yang terbentuk atau yang tersisa pada akhir bulan itu adalah 0. Sedangkan untuk Rinca itu adalah saldo utangnya adalah 9.500.000. Nah, nilai ini akan kita jumlahkan sehingga kita bisa mengetahui nilai 24 juta bersumber dari dua pelanggan atau dua pemasok, yaitu Ranaka dan Rinca. Teman-teman yang saya banggakan, untuk itu ya, jika kita sudah sampai kepada jurnal khusus yang berhubungan dengan pengeluaran kas dan akan berpengaruh kepada buku besar pembantu utang, maka berakhirlah pula kita membahas yang berkait dengan jurnal khusus dan buku besar pembantu. Nah, dalam hal ini materi yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa ya yang berhubungan dengan transaksi manual ini ya, jika sering dilakukan maka mempermudahkan kita dalam memahami bagaimana siklus akuntansi itu berlaku atau bagaimana proses dalam hal kita menerapkan sistem akuntansi. Sehingga saya akan memberikan materi kepada teman-teman bagaimana kita mencatatnya secara manual. Nah, yang terakhir adalah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan sistem akuntansi ini. Dia katakan apa? Keunggulan sistem akuntansi yang terkomputerisasi dalam proses pengelolaan data keuangan itu akan terlihat. Yang pertama adalah sistem terkomputerisasi menyederhanakan proses pembukuan. Yang kedua, sistem terkomputerisasi pada umumnya lebih akurat. Yang terakhir adalah sistem terkomputerisasi menyediakan informasi mengenai saldo akun terkini guna mendukung keputusan. Sehingga teman-teman dalam hal ini sistem akuntansi ya yang perlu kita pelajari itu adalah ya kesimpulannya adalah kita akan mempelajari mulai dari pertemuan minggu kemarin dengan hari ini adalah kita mempelajari dan memahami bagaimana jika kita melakukan pencatatan atau melakukan penerapan siklus akuntansi itu bersifat manual. Ya. Sehingga di sini akan membedakan antara ya pengelolaan keuangan itu ya atau pengelolaan data keuangan dengan ya manual dan terkomputerisasi atau menggunakan software. Kalau menggunakan software ya seperti yang dikatakan di pertama adalah menyederhanakan proses pembukuan. Artinya apa? Ya,
kembali saya tekankan adalah tugas kita hanya sebatas pada input dan output. Karena tugas selanjutnya atau tugas yang berkait dengan proses itu adalah tugasnya sistem komputer atau software. Kalau menggunakan manual seperti yang kita pelajari mulai dari awal sampai dengan sekarang, itu semuanya proses manual. Bagaimana kita menjurnal, bagaimana kita memposting, dan sampai akhirnya bagaimana ya kita membaca output dari proses akuntansi tersebut, atau bagaimana kita membaca ya dari proses yang sudah kita jalankan. Nah, sehingga keunggulan utama ya atau manfaat yang paling penting adalah apa? Agar kita bisa ya agar kita siap ya, siap dalam kondisi apapun jika ya komputer atau sistem itu mengalami kegagalan proses terakhir. Nah, baik ya. Wah, pas ya. Karena tidak ada yang saya menjelaskan materi, saya belum memberikan kesempatan ya, sehingga saya memberikan kesempatan untuk kita sedikit memanfaatkan waktu berdiskusi. Oke teman-teman ya, sebelum kita masuk kepada diskusi, yang perlu saya garis bawahi adalah ya, jangan ada prinsip atau pertanyaan di dalam pikiran teman-teman ya di dunia sekarang atau di masa yang sekarang semuanya dalam menggunakan komputerisasi. Nah, kenapa kita harus ya mempelajari proses akuntansi itu secara manual? Nah, mohon dengan sangat ya untuk pertanyaan seperti itu di dalam pikiran teman-teman ya silahkan untuk dijawab sendiri atau ya tidaknya untuk dihilangkan sementara. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Seperti yang saya katakan di awal dulu adalah konsep kita adalah bagaimana ya kita ya atau bagaimana ya saya mempersiapkan teman-teman itu ya jika nanti ya pada kondisi di lapangan ada terjadi kegagalan proses yang digunakan oleh sistem, teman-teman itu sudah siap dalam hal melakukan pencatatan proses akuntansi. Semua orang itu bisa gitu kan ya. Apalagi dengan kondisi sekarang itu kan menggunakan sistem. Jadi siapapun itu bisa ya memposisikan di posisi bagian akunting. Karena apa? Karena tugas yang sekarang ya tugasnya itu adalah hanya di bagian input dan output. Selebihnya adalah sistem yang bekerja. Namun pertanyaannya adalah jika sistemnya gagal ya, apakah yang tidak memiliki basic bisa melakukan proses akuntansi secara manual? Itu yang menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan. Ya. Sehingga penting sekali adalah teman-teman memiliki basic bagaimana ya proses yang terjadi dalam hal mencatat dan melakukan melakukan jurnal, memposting ya, dan menghasilkan laporan keuangan. Oke teman-teman, untuk itu sampai dengan pertemuan hari ini kita sudah selesai membahas sampai dengan sistem akuntansi ini kita sudah membahas ya, sudah selesai membahas terkait dengan usaha jasa. Ya. Untuk jasa kita sudah selesai. Dan di sistem akuntansi yang kita pelajari ini juga ya sebagai dasar untuk kita berangkat ke materi selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi usaha dagang. Nah, bagaimana materi atau bagaimana proses yang terjadi di akuntansi dagang kita akan bahas di minggu depan. Ya, kita akan buka atau mulai dengan materi akuntansi dagang di minggu depan. Untuk itu, ya teman-teman, saya memberikan kesempatan untuk menanggapi semua materi yang dari awal sampai dengan sekarang yang menurut kalian tidak paham. Sebelum saya meninggalkan materi ini,
Karena minggu depan saya sudah masuk kepada usaha dagang. Karena usaha dagang itu lumayan ya. Mulai dari kita harus menghitung persediaan, di metode persediaan atau metode LIFO, FIFO, average, itu yang perlu kita bahas. Ya, makin seru aja gitu kan ya, semangat, makin seru, materinya semakin ke belakang makin seru. Masih semangat teman-teman? Semangat. Kok ada yang Pak, yang depan aja kita sudah mulai kalah, apalagi yang ke belakangnya gitu, jangan ya. Jangan berprinsip seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah selalu semangat ya. Materi yang ke belakang semakin seru ya. Materi belakang semakin seru. Oke ya teman-teman, jika ada yang mau bertanya terkait dengan soal, karena kemarin saya akan memberikan terkait dengan siklus akuntansi untuk usaha jasa. Bagaimana progresnya? Apa yang masih belum kumpul? Ada yang masih belum kumpul? Terakhir dikumpul kapan? Ayo. Besok, Pak. Besok, Pak, tanggal 12. Terakhir besok tanggal 12, saya tunggu sampai dengan pukul 23.00. Sesuai dengan jadwal yang saya cantumkan di dalam classroom. Saya membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya atau menanggapi materi yang sudah kita pelajari. Saya mau bertanya. Ya, dengan siapa? Rahma, Bapak. Dengan Rahma? Di. Ada di mana? Sebentar saya mau cari dulu. Ada di mana Mbak Rahma? Siti Rahmawati. Ya, nah. Mbak Siti Rahmawati kah? Iya, Bapak. Ya, Mbak Siti Rahmawati, sebentar. Saya mau panggil dulu dia ke layar ya. Ya nanti teman-temannya itu bisa lihat, kalau pakai laptop itu bisa kelihatan. Oh, saya dengan Mbak Siti di sini. Monggo. Kan di jurnal pembelian sama penerimaan kas itu, Pak, kan yang dijelaskan di Bapak di kolom itu kredit, debit. Kalau misalnya itu diubah di balik tempatnya itu gimana, Bapak? Misalnya kan kalau modelnya kayak gitu jadi pusing, Bapak. Terus juga nama akun yang di debit itu kalau misalnya diganti keterangan gimana, Bapak? Baik. Soalnya kalau kayak gitu kan juga dimasukkan di kredit. Baik, oke. Ya. Ya, Bapak. Baik ya, terima kasih Mbak Siti Rahmawati ya. Gini, jadi sebetulnya gini teman-teman ya, sebetulnya tidak ada aturan khusus yang mengikat terkait dengan apa ya yang saya tampilkan. Jadi ya, kolom ya terkait dengan tabel yang saya tampilkan tidak ada aturan khusus yang mengikat teman-teman tuh harus mengikuti itu. Ya. Tidak ada yang mengikat, saya tidak mengikat teman-teman ya. Jadi tabel yang saya tampilkan itu teman-teman harus mengikuti seperti itu. Ya. Jadi pada prinsipnya gini teman-teman. Jadi pada prinsipnya ya, bolehlah kalian melakukan perubahan ya, melakukan perubahan sesuai dengan ya apa yang teman-teman pahami, dan juga harus diperhatikan terkait dengan ya orang-orang yang membaca apa yang kalian tampilkan. Itu. Jadi ya konsepnya adalah kita boleh bervariasi atau merubah, boleh ya, itu boleh-boleh saja. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah apa yang kita tampilkan itu adalah kita pahami secara individu. Yang kedua adalah apa yang kita tampilkan itu adalah dipahami oleh siapa? Oleh orang yang membaca. Karena yang perlu saya garis bawahi kembali adalah karena kita adalah seorang akuntan ya, seorang akuntansi yang nanti profesinya adalah bisa akuntan, bisa bagian pembukuan, bisa finance dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Maka setiap yang kita tulis, setiap yang kita buat, setiap yang kita catat, yang perlu diperhatikan adalah kita harus ya
memahami secara konsep dan kita harus pahami apa yang kita sajikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kita harus memperhatikan siapa yang membaca terkait dengan laporan kita. Karena apa yang kita tulis itu harus dipahami oleh orang lain. Itu. Jadi semua yang kita buat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan itu harus bisa dibaca dan bisa dimengerti oleh orang lain sebagai penerima informasi. Gitu ya, Mbak Siti Rahmawati. Monggo yang lain lagi. Terima kasih Mbak Siti, semoga bisa terjawab. Yang lain lagi silakan. Yang lain. Mbak Nurul sepertinya mau bertanya. Mbak Nurul? Bukan. Mbak Karisa? Oh, saya panggil Kakak Karisa aja, Kakak Karisa. Karena anak saya yang pertama namanya Karisa. Kakak Karisa. Anak saya pertama namanya Karisa, jadi saya panggilnya bisa Kakak Karisa aja ya. Ya, Mbak Karisa, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada, baik. Oke, saya aktif satu-satu aja ya. Mafashul, ya. Oh, siapa? Mas Lisa, udah. Susah banget namamu, Mas. Mas Lisa, ada yang perlu ditanyakan? Mas Heru? Mbak Nuni? Atau Mbak Nur Alfu Laili? Mas Hasbi? Mas Hasbi lagi. Mbak Hasbia, ada yang mau ditanyakan? Mas Wahyudi Tanya. Ya, silahkan. Jurnal penutup itu pakai apa? Kenapa? Jurnal penutup itu pakai buku besar, Pak? Jurnal penutup pakai buku besar? Ya. Enggak ya, Pak? Pertanyaannya gitu kan? Pertanyaannya gimana? Iya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nur Ailfu. Namanya, oke, ya. Namanya sudah jurnal penutup, itu sudah tidak ada kaitannya dengan, ya. Kalau mau diposting itu ke buku besar umum. Tapi sebetulnya kalau kita sudah membuat jurnal penutup, itu tidak ada kaitannya lagi dengan transaksi atau posting sebelumnya. Jadi namanya jurnal penutup, kita membalik, ya, membuat jurnal untuk, ya, untuk menutup akun-akun real, akun-akun nominal atau akun-akun sementara, ya. Jadi ya kalau mau ditutup, mau diposting ke buku besar tuh boleh-boleh aja, ya, boleh. Jadi diposting ke buku besar sesuai dengan ya akunnya. Nah pertanyaannya adalah ya kalau kita memposting ke buku besar, di buku besar adakah yang namanya ikhtisar rugi laba? Tidak ada, ya tidak. Maka ya, nah saya bilang kalau kita sudah sampai ke jurnal penutup ya, itu sudah selesai ya, sudah selesai terkait dengan siklus akuntansi. Jadi tidak ada kewajiban untuk memposting jurnal penutup itu ke buku besar. Gitu ya. Karena karena jurnal penutup itu kan menutup terkait dengan dari yang pertama dari laporan laba rugi. Itu yang perlu kita tutup. Yang kedua adalah dari mana? Dari neraca saldo ya, neraca saldo yang ada di neraca lajur ya. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pengambilan pribadi dan apa? Ekuitas. Itu karena kembali lagi teman-teman, saya selalu menekankan tujuan akhir itu kan laporan keuangan. Jadi proses ya, output dari proses akuntansi itu kan laporan keuangan. Nah, jurnal penutup itu bukan merupakan laporan keuangan. Ingat ya. Jurnal penutup itu bukan laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang terdiri dari yang pertama, laporan rugi laba atau laba rugi. Yang kedua adalah apa? Laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga adalah laporan apa?
laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah apa? Laporan arus kas. Yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itu adalah komponen dari laporan keuangan. Output dari proses akuntansi yang kita pelajari mulai dari pertama, dari transaksi bisnis, jurnal, memposting, penyusunan, dan sampai dengan hari ini, yaitu apa? Sistem akuntansi. Itu outputnya laporan keuangan, membentuk 5 laporan tersebut. Ada lagi? Baik teman-teman, jika tidak ada yang mau bertanya lagi atau tidak ada yang mau berdiskusi lagi di kesempatan hari ini, maka untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Ya. Maka nantikan materi kita yang selanjutnya di minggu depan, kita akan membahas yang berkaitan dengan materi 6, yaitu usaha dagang. Ya. Maka semoga harapan saya adalah teman-teman masih tetap semangat, ya, sehingga ya kita bisa berdiskusi atau kita bisa membahas materi-materi selanjutnya. Dan semoga materi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman. Dan semoga materi hari ini juga ya bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan oleh teman-teman baik di lingkungan tempat kerja teman-teman maupun untuk pengelolaan keuangan pribadi teman-teman. Dan semoga kita bisa ketemu kembali di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan bahagia. Dan yang paling penting yang perlu saya tekankan adalah tetap belajar. Dan juga yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan. Sehingga untuk itu saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah hadir di hari ini. Baik, saya izin pamit dulu. Terima kasih.